Rogo Sukmo saya ada zodiak Scorpio yang ada di Bekasi. Ya, seorang laki-laki berumur 41 tahun yang terjebak di lingkaran anggota sekte. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya, Ki Macan, yang akan berbagi informasi, ramalan, penerawangan Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi, ramalan, penerawangan, insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penonton pun Pintu Misteri yang selalu mendoakan Mas Jawir, Ki Macan, dan tim Pintu Misteri lainnya. Terima kasih banyak kagem sedaya-pun. Dan ini saatnya Ki Macan akan berbagi doa-doa terbaiknya Ki Macan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton pun Pintu Misteri dengan menggunakan Dupa Semesta. Nah, Dupa Semesta ini media pun Ki Macan yang diberi energi terbaik oleh Ki Macan dan diisi dengan jurit-jurit terbaiknya Ki Macan untuk membantu kakak-kakak semuanya menetralisir energi negatif, membantu untuk penarik keberuntungan. Nah, dan asap dupanya ini Rek ya, ini akan membantu membawa doa-doa kalian, semoga bisa menembus ke langit ketujuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, mukjizat, keberuntungan, banjir rezeki dalam waktu dekat. Amin. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik untuk dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Doa-doa yang negatif, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupanmu selalu mendapatkan keburukan. Karena apa? Hasil dari perbuatanmu sehari-hari. Ya. Dan juga saya mau beritahu di sini, ya, untuk di kolom komentar ini,
Ya, yang banyak ini ya, bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara kita, Wong Samar, tak terlihat di 10 tempat, yang selalu berpartisipasi untuk memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri dengan menilai energi positif pada tubuh manusia. Jadi apabila kalian ingin melihat energi positif dalam tubuhmu, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanya sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas di kolom komentar kalian. Apabila kalian dibalas banyak di kolom komentar, ya, saya pastikan kalian sedang dikelilingi energi positif di dalam tubuh, yang mana semesta menyukai energi positif itu dengan memberikan tanda banyaknya balasan dari kolom komentar kalian. Jadi apabila kalian sudah mengetik kolom komentar dan banyak yang membalas kolom komentar kalian, ya, kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu adalah like, komen, dan share. Kebanyakan di luar sana sudah like, sudah komen, tapi lupa share, ya. Karena persyaratannya itu, Rogo Sukmo itu gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Scorpio yang ada di Bekasi. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio di kota Bekasi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 41 tahun yang terjebak di lingkaran anggota sekte. Ya, yang mana ini salah satu subscriber kita 1 tahun lebih sudah mengikuti Pintu Misteri. Dia coba like, komen, dan share. Ya. Berawal dia bergabung di gelombongan sekte. Ya, itu 1 tahun yang lalu. 1 tahun. Pada saat di ujung kebangkrutan. Ya, sudah pupus harapannya. 7 cabang bakso dan mie ayamnya. Mau bangkrut. Ya, karena ambisi gitu ya. Ya, ini asli Lamongan. Asli Lamongan, dia merantau kurang lebih sudah hampir 6 tahun. Dia merantaulah ke Bekasi. Ya, di 5 tahun yang lalu dia buka satu kedai bakso dan mie ayam. Itu ramai sekali. Ramai Gigi ya. Dan dia berpikir, wah saya harus buka cabang. Dalam hitungan 1 tahun itu dia buka cabang 2 karena ambisi besar. Ya, karena dia lihat prospeknya bagus, ya, dan keuntungan pun bagus. Dia buka dari pinjaman bank, rentenir, dana pinjaman di mana-mana. Ya. Dia buka setahun dua, dan akhirnya 7 cabang. Yang satu pusat adalah di Bekasi. Selebihnya mencar di Depok, Tangerang, bahkan ada di Bogor, ya, cabangnya banyak. Ya. Nah, pada saat dia sudah mulai redup usahanya, ya, dia mempertahankan 7 itu, ya, untuk meminjam uang tambahan lagi, ya, ke kurs untuk memperkuat itu semuanya. Padahal Tuhan sudah memberikan sinyal, ayo pangkas satu-satu, kamu sudah tidak mampu lagi. Tapi dia memperkuat itu semuanya karena gengsi. Ya, dia membuka cabang tersebut karena ambisi. Dia tidak mau menutup usaha tersebut karena gengsi. Waduh, ambisi, gengsi. Sudah mentok, dia tidak bisa lagi yang namanya untuk menutupi kekurangan means dari 7 cabangnya. 7 cabang itu. Akhirnya udah panik dengan orang-orang banyak menagih. Dan dia ke tempat ibadah. Bertemulah dengan anggota sekte tersebut. Jadi anggota sekte ini memang sengaja turun ke tempat-tempat ibadah. Dia sengaja keluarnya lebih lama untuk melihat siapa yang terakhir. Pasti yang terakhir kebanyakan mereka mempunyai permasalahan. Itu, ya.
memang sudah dirancang mereka itu semuanya. Pintar mereka itu, Ren. Dan dia berdiri, dia duduk, dia lihat yang paling lama. Benar, ada satu yang paling lama berdoanya khusyuk sekali. Si Scorpio ini, Ki. Scorpio. Nah, dilihat setelah dia berdoa, duduk samping. Setelah duduk samping, ngobrol-ngobrol lah kenapa, ada masalah apa, siapa tahu saya bisa bantu. Ya, akhirnya dibantunya tanpa ada jaminan segala macam. Oke, saya akan bantu. Di mana-mana aja usahamu, saya akan bantu berupa uang, ya, berupa uang dan berupa motivator. Oh, motivator, Ge. Jadi ada bagian motivator untuk mendampingi supaya ayo semangat dengan teknik seperti ini. Ya, semua hutang ditutup. Bisa mencapai 100 lebih. Ditutup oleh salah satu anggota sekte tersebut dengan beralibi saya membantumu. Padahal masuk ke mulut buaya. Ya. Wah, dia terlalu terima kasih sekali. Terima kasih dan saya berhutang budi. Saya berhutang budi. Saya tidak akan pernah bisa. Karena yang menyelamatkan usaha saya adalah kamu. Tuhan sudah memutus kamu untuk membantu saya. Iya. Setelah sebulan 2 bulan, lah perekonomian sudah bagus. Karena pada saat itu usaha rame untuk bayar hutang. Jadi capek aja rasanya. Ya, capek aja karena bisa bayar hutang, kontrakan sama gaji karyawan, tidak ada tabungan, itu aja. Lebih. Jadi habis seperti itu aja, tidak ada uang lebih untuk si ownernya, untuk si Scorpio. Dan setelah berjalan, dimentorin, dana sudah diberikan untuk melunasi hutang. Iya, dia sudah mulai bayar nyicil. Tapi dengan berjalannya waktu kurang lebih ini kejadiannya di 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu dia bertemu dengan orang tersebut. Sekte ini tadi, anggota satanik. Di 3 bulan usahanya mulai lancar kembali. Karena sudah tidak ada hutang piutang. Ya, tidak ada hutang piutang, 3 bulan mulai lancar, mulai mendapatkan namanya profit. Ya, 3 bulan. 4 bulan ya, masih bernapas, 5 bulan sudah masuk, masuk ke anggotaan saya. Kita harus berkumpul di sini dengan sesama orang-orang yang telah dibantu. Ya, kamu carilah orang-orang untuk bisa kamu bantu juga untuk bergabung di keluarga besar kita ini. Keluarga besar si sekte yang mana ditutupin, dibungkus dengan kasih sayang. Lagi yang Mas Jawir dan Ki Macan sering bilang. Dan berkumpul, jadi dia setiap seminggu sekali berkumpul di tempat itu. Lama kelamaan dia tahu maksud apa ini semuanya. Dan dia bilang, kenapa ada lambang itu? Itulah lambang junjungan kita yang membantumu selama ini, yang memberi jalanmu selama ini. Iya, apa maknanya? Itu adalah ini, yang mana malaikat utus ke bumi ini untuk membantu orang-orang yang susah pada saat di titik terendah seperti kamu. Bukan kamu saja yang dibantu, banyak orang yang di sini dibantu. Manis gitu mulutnya, Geki ya. Pintar sekali melempar-lemparin kata. Oh iya, baiklah. Jadi kamu tidak usah mengabdi ke saya, mengabdilah ke junjungan kita. Ini junjungan kita. Emang pulang-pulang diberi jamuan, diberi amplop uang. Jadi setiap dia membawa seseorang anggota baru, itu amplopnya akan bertambah. Gue dengerin. Akan bertambah lagi. Dan lama kelamaan, ya itu tadi. Manusia udah mulai kenyang, ya. Scorpio udah mulai kenyang nih, udah nggak ada beban. Omset masuk, bayar sesuka hati. Ya, kalau ada uang bayar, kalau bisa dia pernah. Dia pernah menahan uang. Saya nggak bayar dulu, nggak apa-apa. Asalkan kamu bahagia, keluarga bahagia, usaha lancar, tidak masalah. Gitu ya, Ki ya. Manis sere. Nah, pas pada saat ada momen yang mana
Di situ seperti ada perawat ya, di tempat perkumpulan Perkumpulan itu itu. ya. Dengan bertujuan untuk memeriksa kesehatan para Anggotanya. dengan mengambil darah satu ampul. Tuh. Manis kan? Nanti hasilnya Tipu akan daya. diberikan pada saat melalui WhatsApp Oh, ngoten. ya. Diambil Dikumpul darah. lah ampul-ampul lah, dijadiin satu buat persembahan. Nah, kui dengerin. Buat persembahan yang mana si pelaku itu akan terikat. Terikat. Nah, Tuh tipu dayanya. 3-4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 6 bulan. 7 bulan Nggih. sudah mulai jenuh. Jenuh si Scorpio. Ya, sudah mulai jenuh. Mulai setiap minggu itu tidak ada datang tidak datang ya. Dulu Rutin. titik kebangkrutannya mobilnya udah dijual. Nggih. Sekarang yang si penolongnya itu menurut dia, ya udah kamu uangnya kumpulin dulu, kredit mobil buat akomodasi gampang. Kalau misalnya ada yang orang-orang akan dibantu, kamu bisa masukin mobil. Sekarang ada mobil, udah merasa lega hidupnya. Lega. Nah, seperti hidup kembali. Tapi jiwanya seperti menolak. Tuh, jiwanya. Kamu salah, jiwanya. Ya, 7 bulan. Akhirnya di 8 bulan, ya, di 8 bulan dia tidak datang sama sekali Ke perkumpulan. ke perkumpulan. Ditanya, kamu kenapa? Dijemput. Dijemput. Nah, merasa dipaksa, Lagi. dan merasa diwajibkan. Diwajibkan untuk datang. Setiap nggak mau datang, kamu nggak ingat siapa yang bantu. Kui ungkit-ungkitan. Jadi di situ akan ada pemikiran hutang budi. Hutang budi. Tidak ada pada saat di masa-masa itu satu pun manusia akan membantu. Nah, ini bisa saya bilang ini pesugihan yang benar-benar dikasih jalan oleh manusia lain. Bukan dengan jin. Bantuan jin. Tapi tetap Tapi tetap digadekan juga. dibantu dengan si iblis. Nah, setelah dia mengetahui seluk-beluknya dan sempat menghadirkan Seseorang. menghadirkan acara besar itu, acara besar. ya, dengan rapat yang sangat tertutup untuk awalnya membantu orang. Oh, ngoten. Jadi pada saat si ketua berkata, apabila ada yang keluar dari sini, siap-siap kalian tidak akan menderita dari sebelumnya. Oh, akan lebih menderita daripada Iya. sebelumnya. Ya, Ancamannya. dari situlah ancaman itu dia takut. 7 bulan, 8 bulan. Nah, 8 bulan tidak pernah datang sekali, ganti nomor telepon. Ganti kayak gitu ya. Ya, Ada dan akhirnya brak. Badan punggung sama kaki berasa berat. Terasa berat. Itu dia tidak menghadirin selama 1 bulan lebih. Nah, pada saat Serogo Sukmo itu, ya, betul-betul badannya biru semua dari ujung pundak ke belakang. Kalau merasakan pada saat sakit di bagian belakang, sakit pusingnya. Kui dengerin. Pusing sekali. Karena coba untuk memberontak Mau keluar dari ya, sekte. betul. Dan dia sudah membawa 4 orang. Sudah membawa itu samu Dan 4 iku. orang ini sudah nyaman dengan keadaan sekarang. Nah, ngoten Ki. Nah, sudah bawa, dan akhirnya pada saat sebelum Serogo Sukmo, si Scorpio Bekasi ini mengalami sakit yang tidak wajar. Nah, kui. Ya, dibawa ke dokter, tidak ada penyakitnya. penyakit. Tapi di jam-jam tertentu, Dok, tidak ada. Gula darah bagus, tekanan darah bagus, kolesterol bagus. Memar-memar ini mungkin kamu kecapean. Nah, padahal nggak macul kok ya. Tidak percaya dengan satu dokter, ke 4 dokter. Tetap Hasilnya sama. Ya, dan akhirnya itu tadi. Dia untuk menjauh ya. Untuk menjauh dan untuk bertobat, dia percaya ini salah jalan. Betul. Dan akhirnya dia mulai bertobat. Ya Tuhan, kalau memang usaha 7 ini saya salah jalan, saya ikhlas. Kui. Semuanya habis. Nah, kenapa nggak dari dulu seperti Iya. itu Yuki yo? Tapi kalau tidak, pertahankan ya Tuhan. Nggih. Itu terus dia mulai komendansi itu pada saat sebelum dia sakit. Sebelum dia sakit sudah mengetahui bahwa ini tidak benar gitu, Ya, Ki. betul. Dan akhirnya saya Rogo Sukmo, seorang Scorpio. Ini asli Semarang. Lamongan. Oh, wong Malang. Iya. Oh, mohon maaf Lamongan, Ki. Asli Lamongan, dia merantau kurang lebih sudah hampir 6 tahun di Bekasi.
dan mempunyai banyak cabang bakso dan mie ayam. Ya, akhirnya ya, pada saat dia bertobat itu semuanya, ya, karena memaksakan diri, akhirnya saya masuk Rogo Sukmo. Ya, pada saat Rogo Sukmo betul-betul dia sedang diikat, dikelilingin oleh api, yang mana korban selanjutnya untuk pengikut pengkhianat bagi aliran dasar tersebut, aliran sekte. Dengerin Berat. Ya, jadi biru itu apabila naik ke atas nyawanya sudah diambil. Udah diambil. Ya, akhirnya saya selamatkan dia dan saya bilang, apa yang sudah kau perbuat? Saya sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, Kimacan. Saya sudah bersekutu dengan iblis. Saya ambisi dan saya egois untuk mempertahankan usaha dan gengsi saya. Nah, saya rela mempertaruhkan jiwa saya. Kalau misalnya Tuhan masih memberikan kesempatan sekali lagi, saya akan mengikhlaskan ini semuanya, Kimacan. Kalau misalnya Tuhan sudah tidak bisa memberikan kata maaf pada saya ikhlas. Tuhan itu pemaaf. Dan akhirnya saya bilang, saya akan bantu untuk memadamkan api ini. Dan saya akan coba untuk membuka ikatanmu. Ya, sebelum saya memadamkan api, iblis datang. Dia milik saya. Ini manusia seraka. Ini manusia yang tidak taat dengan Tuhan. Makanya kami ambil sebagai simbol kami. Dan saya bilang, ya, itu tadi. Kalau misalnya tidak kamu bisiki, manusia ini mungkin tidak terpengaruh. Ya, makanya itu saya ambil jiwanya. Dan saya bilang, saya angkat jiwa ini, karena jiwa ini masih bisa berjalan lurus tanpa kalian gotong. Ya, saya lepaskan ikatannya, dan saya bilang, ucapkan kalimat-kalimat sucimu dalam agamamu. Apa yang kau hafal? Lenyap semua, Macawir. Si iblisnya. Bukan kalimat-kalimatnya. Oh, menghilang. Hilang semua. Gue dengerin Rek. Dia susah ngomongnya. Apa ya? Akhirnya saya ketuk bagian otak belakang. Nah, dia ucapkan kalimatnya berulang-ulang kali. Itu hancur semuanya, si iblis-iblisnya. Setelah hancur, saya pegang, ayo kita pulang. Jalanin apa yang akan terjadi nanti. Dan itulah penghapusan karma dari masa lalu. Ya, dia terbangun. Apa yang dikatakan dengan istrinya? Kayaknya kita akan tutup 4. Ya, 4 sisain 3. Ya, apapun kata orang, apapun kata saudara, apapun kata apa, saya sudah memutuskan 4. Kalau 4 ini juga kalau sisanya juga tidak bukan rezeki kita, kita lepaskan semuanya dan kita akan pindah ke tempat lain. Ya, kenapa Pak? Kok tiba-tiba? Nanti Bapak ceritakan. Akhirnya dia cut semua di hari tersebut. Dan karyawan-karyawannya dibayar 2 gaji. Kasih pesan. 2 bulan gaji ya. 2 bulan gaji. Kenapa Pak? Ya sudah nggak apa-apa. Itu oper kontrak. 4-4-nya udah di cut dan akhirnya oper kontrak laku. Ya, tinggal 3 saat ini. Nah, 3 saat ini dia akan memutuskan 2 lagi. Tinggal 1 ini aja untuk kita hidup. Dan dia sisihkan takutnya orang itu datang untuk biar ada uang datang untuk membayar. Itu fungsinya yang semua dihapus untuk dapat uang biar pada suatu saat orang itu datang kasih ini. Ya, saat ini si Scorpio sedang di posisi bagaimana bertakwa kepada Tuhan. Masya Allah, harus ya, dengerin. hanya 4 yang harus diselamatkan ya, sebagai tanggung jawab dia yang dia sudah membawa 4 orang ini untuk menyelamatkannya sebelum terlanjur. Laku itu seperti. Ya, jadi pelajaran yang kita dapat dari saudara kita di sini adalah ya, hati-hati pada saat kalian terpuruk. Ya. Pada saat kalian terpuruk, banyak sekali godaan-godaan yang akan mengicuh kalian atau yang akan membelok-belokkan kalian ke arah sesat. Ya, jadi apabila titik terendah itu kalian harus merelakan pekerjaan kalian, harus merelakan usaha kalian, harus merelakan pasangan kalian,
lepaskan. Jangan pernah ada yang dipaksakan. Karena itu adalah takdir yang Tuhan berikan untuk menguji kita sampai naik ke level yang lebih tinggi lagi. Jangan pernah memaksakan kehendak, ya. Karena setiap rencana kita, ya, kita boleh merencanakan apa yang harus kita rencanakan sehebat mungkin. Tapi ikhlaskan ruang ikhlas untuk kita. Karena di luar dari kendali kita adalah kendali dari Tuhan. Ya, jadi untuk saudara-saudara di luar sana, apabila kalian titik terendah saat ini, semangat berdoa, beribadah, dan bekerja keras. Ya, karena semuanya itu pasti akan diberikan jalan yang terbaik. Emang semudah itu Ki Macan kalau kalian menjalankannya dengan ikhlas. Betul. Tuh ya Rael, apa yang terjadi kan pasti Tuhan memberikan sebuah pembelajaran. Tergantung bagaimana kitanya menyikapi dan memaknai sebuah pembelajaran. Kebahagiaan pun juga adalah sebuah pembelajaran. Titik terendah kesedihan pun juga sebuah pembelajaran ya Ki. Ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya ini semoga semakin pintar dan jangan sampai tergoda oleh sekte-sekte, aliran-aliran sesat ya. Yang berkedok dengan kasih sayang dan pertolongan. Hati-hati sekali ya. Dan apabila kalian menemukan orang yang katanya, makanya kan dulu Mas David bilang ya, yang orang dari sekte keluar terus kemudian koar-koar di media sosial, itu marketing sekte ya, karena tidak semudah itu keluar dari golongan jalur dari si sekte ya, nggak semudah itu sayang ya. Contohnya saja si ini ya Ki ya, si Scorpio ini tadi. Dan banyak udah ada beberapa yang dibantu Ki Macan untuk bisa keluar dari si sekte ya Ki ya. Namun kembali lagi, sebuah pertolongan itu muncul apabila manusianya ini benar-benar mau bertobat dan menerima sebuah resiko ya Ki. Nah, kalau masih ada ego ya Tuhan tidak akan memberi pertolongan, tidak akan pernah bisa membuka ikatan batin dari si sekte. Betul sekali ya. Makanya tidak usah macam-macam. Iblis itu mulutnya manis sayang ya, bisa membolak-balikkan segala sesuatu, mengukir kata-kata pintar sekali. Betul. Jadi kalau kalian diberikan kayak filsafat oleh orang tersebut, kalau nggak nyampe pikiran kalian, pasti kalian oh iya benar juga ya, itu hati-hati. Betul. Ya, hati-hati ya, karena si sekte akan memutarbalikkan segala sesuatu untuk nalar rasionalnya manusia. Ingat ya, kerja alam semesta, kerja Tuhan yang Maha Esa itu tidak bisa dinalar oleh manusia. Ya, baik. Ki Macan, nanti setelah ini Mas Hermingkan Ki Macan untuk melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir, mimpi dan doanya terkabul di bulan April 2025. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir, mimpi dan doanya yang akan terkabul di bulan April di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawang series ini, kalau positif adalah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, adalah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorang yang tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini, karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya Reo. Oh, lemes-lemesan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin Tuhan. Akhirnya setelah saya doakan, saya ritualkan dan saya khususkan, media terbaru saya sudah keluar. Yaitu saya beri nama minyak urut Mushillah. Yang mana minyak urut warisan leluhur. Ya, minyak urut ini ya banyak kegunaannya. Bisa diurut, dibalur, ataupun digosok. Terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman sekali. Tidak panas dan tidak berbau menyengat. Banyak manfaat
yang didapat dari minyak urut mushila ini. Ya. Salah satunya untuk mengatasi badan pegalinu, melancarkan peredaran darah, nyeri otot sendi, ya, kaki pegal atau kram, perut kembung, masuk angin, saraf kejepit atau nyeri pinggang, punggung atau pundak berat dan sakit, rematik, stroke, benjolan pada tubuh kalian dioleskan, ya, leher terasa berat, dan juga bisa mengobatin sakit gatal-gatal pada kulit, dan masih banyak lagi. Dan kehebatannya, minyak urut mushila tidak disukai oleh energi-energi negatif dan jin-jin kafir yang bersarang di tubuh manusia, yang mengakibatkan badan manusia tersebut sakit. Ngoten nggih ya, maharnya Rp250.000 belum termasuk ongkir. Silakan bisa menghubungi admin 3 atau melalui toko online Shopee, cari nama toko ini Pintu Misteri. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle dan kartu tarot. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, seperti biasa saya ingin menggunakan parfum aura. Kali ini saya ingin menggunakan parfum energi bulan purnama. Nah, parfum energi bulan purnama ini bagus sekali untuk membersihkan energi-energi negatif dalam tubuh, ya, dan membuka aura positif. Bisa kalian gunakan pada saat kalian bekerja, beraktivitas sehari-hari, bertemu orang banyak. Ini bagus untuk membentengin atau untuk melindungi tubuh kalian dari tertularnya energi-energi negatif. Betul, Mas. Jadi mau ambil parfum aura, parfum sanjagat dikira. Ya, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk wajah, aura wajah saya gunakan banyu mustika dengan ada kandungan tetesan mustika ratu pantai selatan. Apabila laki-laki yang menggunakannya akan berkarisma dan berwibawa, ya. Apabila perempuan, inner beauty-nya akan keluar, terpancar. Biarkan airnya meresap di pori-pori kita dan menarik wajah kita. Dan kinyis-kinyis. Ya, kita lihat ada berapa tanggal lahir yang mimpi dan doanya akan terkabul Di bulan generasi di bulan April. Di sini ada 9 tanggal lahir, mimpi dan doanya akan terkabul. Ini khusus untuk tanggal lahir yang sering berdoa. Tidak hanya bermimpi, dia sering berdoa, ya, dan juga di balik kerjanya, ya, di balik usahanya, ya, dia sering masukkan doa-doa dan melibatkan nama Tuhan untuk doanya. Betul. Ono 9 tanggal lahir. Tapi ini yang tidak hanya bermimpi namun mengisi dengan doa-doa, ya. Jangan hanya mimpi saja, Rek. Doa harus ada. Kerja keras menggapainya pun juga harus dilakukan, ya. Ono 9 tanggal lahir. 9 tanggal lahir. Tanggal lahir 25. Oh, 25. Monggo. 25, guys. Tanggal lahir 17. 17. Tanggal lahir 26. 26. Nah, ini yang ketiga 26, ya. Tanggal lahir 12. 12. Wah, banyak yang 22 kan, ya, Rek? 12. Tanggal lahir 14. 14. Tanggal lahir 11. 11. Tanggal lahir 16. 16. Tanggal lahir 1. 1 kurang 1 yang terakhir, Ki. Tanggal lahir 30. Wah, terakhir 30. Ya, 9 tanggal lahir ini sedang dikelilingin elemen air, yang mana elemen air ini bisa mengantarkan mereka melalui arus-arus kehidupan untuk mencapai dan mewujudkan mimpi dan doanya terkabul. Bukan tanpa alasan, ya. 9 tanggal lahir ini banyak doa-doanya terkabul, ya. Karena di bulan-bulan sebelumnya mereka selalu mengeluarkan air mata, mereka selalu dihina, mereka selalu direndahkan, difitnah, dizolimi. Ya, sehingga Tuhan memberikan kemudahan dan memberikan pengabulan doa dan mimpinya di bulan April ini. Alhamdulillah. Ya, mereka benar-benar yang selalu bersyukur dengan keadaan,
Sehingga Tuhan tidak salah pilih 9 tanggal lahir ini kelilingin elemen air. Betul, inilah Raden. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta mengantarkan melalui elemen air ini ke mimpi dan doanya terkabul. Betul, bagaimana? Emergensi. Ya, kalian akan mampu. Kalian akan dimampukan untuk bisa melunasi hutang piutang. Alhamdulillah dimampukan, masya Allah. Ya, berarti perekonomian lancar ya. Alhamdulillah. Ya, ini kesuburan seorang wanita yang sedang menyiram pohon. Kesuburan. Jadi ini permasalahan apabila kalian sudah menikah tapi belum mempunyai seorang anak. Betul. Ya, Tuhan memberikan menitipkan seorang janin dalam perutmu di bulan April nanti. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin pejuang garis 2 ya. Alhamdulillah Rek. Ya, serigala. Ya, kalian akan dibuka orang-orang terdekat yang selama ini busuk dengan kalian, yang depannya baik, belakang jahat. Jadi nanti apabila di bulan April nanti kalian akan diperlihatkan karakter asli dari orang-orang terdekat. Nah, itulah cara kamu untuk bisa melihat orang itu harus dihindari. Betul tuh, tujuannya supaya kamu bisa menghindari ya Ki ya. Jadi kalau nanti sudah diperlihatkan seperti itu, ojo nangis-nangis, ojo bersedih-bersedih. Tuhan baik sudah menunjukkan. Ngono. Yang sudah berpacaran ya, yang sudah lama tapi tidak ada kunjung jenjang selanjutnya di bulan April akan ada keputusan untuk kalian bisa ke jenjang pernikahan yang sudah pacaran lama ya Ki. Ini yang sudah pacaran lama mek runtang naik akhirnya yo. Ada jenjang keseriusan. Ya. Ini pertengkaran, bisa pertengkaran dengan suami, istri, mertua, saudara mertua atau saudara-saudara yang lain yang saat ini kalian benci-benci sekali, bahkan kalian tidak mau melihat mukanya, dan Tuhan akan gerakan hati kalian berdua untuk saling memaaf-maafkan. Karena ini juga salah satu penghambat dari rezeki. Oh, ngoten ya Ki ya nih. Ya, membuka kedua hati untuk saling memaafkan supaya apa? Supaya rezeki kalian pun juga lancar ya Ki ya. Alhamdulillah gitu. Wah, di bulan April kalian sudah mulai bisa menabung. Alhamdulillah. Karena selama ini ngepas. Bahkan jadi lubang tutup lubang. Nah, akhirnya bisa menabung. Ya, menabung selalu ya, Rek. Fokus. Yang belum mendapatkan pekerjaan, karena kalian fokus, getol sekali untuk mencari pekerjaan, di mana aja disebar. Akhirnya di bulan April ini kalian mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang sesuai untukmu. Alhamdulillah, kuncinya ya fokus, jangan menyerah ya Ki ya, terus berjuang untuk cari pekerjaan, pasti dapat ya. Ya, yang jomblo akut. Ya, kalian sebenarnya bukan jomblo akut. Ya, tapi Tuhan sedang mempersiapkan jodoh yang terbaik dengan sefrekuensianmu. Nah, di bulan April ini, baik kalian single, apapun kalian janda, bahkan kalian duda, ya, akan ada seseorang yang akan datang kepadamu sesuai dengan energi yang kalian punya. Tuh, karena pasangan itu kan sebuah cerminan ya Ki ya. Lebih menginginkan pasangan kalian yang baik, cerminkan diri kalian itu yang baik. Ya, nih. Gunung meletus, ya. Yang ingin mempunyai usaha, ya. Tapi belum terlaksana juga. Di bulan April kalian akan diberikan rezeki untuk membuka usaha. Tapi saran saya di sini, pada saat untuk membuka usaha jangan yang besar dulu, kecil dulu. Kecil sambil kalian melihat lingkungan, bagaimana pendapatannya, prospeknya seperti apa, ya. Jangan langsung ngelihat bagaimana nilai transaksinya, bagaimana diterima tidak sama lingkungan sekitar ya Ki ya. Kalau memang sudah oke ya baru dikembangkan. Ya. 2 gunung es batu. Artinya di bulan April ini walaupun kalian telat untuk membahagiakan orang tua dan anak ya, orang tua atau anak ya, tapi kalian akan diberikan kemudahan untuk kalian membahagiakan kedua orang ini. Karena dilihat walaupun dia telat untuk membahagiakan di bulan Ramadan, Idul Fitri. Idul Fitrinya belum beliin baju atau apa ngoten nggih. Paling tidak kalian bisa
mengabulkan yang selama ini kalian inginkan. Ngoten ya, alhamdulillah. Ini mungkin di hari Idul Fitrinya masih belum bisa belikan ini itu untuk anak, untuk ibu dan istri, tapi akhirnya dapat rezeki besar walaupun telat, yuk alhamdulillah. Betul. Ya. Relaksasi bisa mengajak orang-orang disayangin untuk bisa jalan-jalan, liburan ataupun traveling. Yo, happy ya. Liburan bareng keluarga ya. Healing. Iya. Bisa beli rumah, bahkan kredit rumah ya. Karena yang saya lihat di bulan April ini benar-benar akan ada jalan untuk itu semuanya. Alhamdulillah ya. Bisa beli rumah ataupun kredit ya. Lek beli cash ya alhamdulillah ya. Yang terakhir, Dewi Keberuntungan ya. Kalian dikelilingin oleh peri-peri keberuntungan dalam hidupmu, yang mana peri-peri keberuntungan ini mendengarkan doa-doamu yang sangat mulia, yaitu mengumrohkan orang tua, bahkan diri kalian sendiri, itu akan terwujud. Ngoten ya Ki ya, Masya Allah gila ya. Makanya berdoalah yang baik-baik, berdoalah sebanyak-banyaknya. Malaikat lewat kita nggak ada yang tahu ya Ki ya. Ibaratnya ini ada peri-peri, nah yang mendengarkan bagaimana doa ikhlas tulusnya ingin memberangkatkan umroh orang tua, bahkan untuk diri sendiri. Cari agent yang benar ya, yang bagus. Jangan sampai kalian sudah menabung di agent itu, akhirnya agent itu bodong. Betul. Karena banyak sekali di luar sana. Betul. Ya Rek ya, cari agent yang bagus, cari yang benar-benar sudah berkualitas, bahwa itu tidak bodong ya Ki ya. Jangan terpikat dengan harga murah. Terkadang pun penipu pun berbagai macam caranya untuk menggait ya Ki ya, terutama dengan harga-harga murah. Harga murah boleh, tapi yang benar-benar pasti. Nanti kalau tidak pasti kasihan ya. Dan untuk para penipu-penipu di luar sana, jangan kalian menipu ya, apalagi sampai mengatasnamakan sebuah agama perjalanan umroh terus kemudian kalian menipu. Aduh, dosa kalian itu akan bertumpuk-tumpuk sayang. Jangan kau berpikir kehidupan itu hanya ada di dunia saja. Setelah mati pun ada pertanggungjawabannya. Yo. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau untuk 9 tanggal lahir ini, mimpi doa yang akan terkabul, sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Ya, sifat karakter positif yang harus kalian tonjolkan sehingga 9 tanggal lahir ini bisa mimpi dan doanya terkabul. Yang pertama, jangan bersifat kekanak-kanakan. Yang kedua, kalian harus mandiri. Dan yang ketiga, bertanggung jawab atas pekerjaan, bahkan sesuatu apapun. Tuh, jok kekanak-kanakan ya, mandiri, harus mental baja, bertanggung jawab. Jangan dikasih tegur sedikit, meweknya 2 hari. Ngoten lagi nih Kuki ya. Ini kan kalian ingin doa kalian terkabul, mimpi kalian terkabul ya. Tidak ada sesuatu yang mudah sayang ya. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk berjuang. Hidup di dunia ini adalah sebuah anugerah untuk diperjuangkan. Betul. Nah, jadi kalau memang tidak semudah yang kita kira, semangatlah selalu ya Ki ya. Nah, ini mandiri, bertanggung jawab, ojo kekanak-kanakan. Iya Ki ya, ojo ditegur titik terus kemudian nangisnya berhari-hari pingin dipahami. Cantik loh. Nah seperti itu konsepnya ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Baik, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir momen spill untuk medianipun Ki Macan. Kakak-kakak semuanya, ini yang penasaran dengan medianya Ki Macan, yang ini ada cermin Akalapati loh Rek ya. Nih liatin ya, ini cermin Akalapati yang dimana bisa digunakan untuk rumah kalian, tempat usaha, toko, kantor, kos-kosan pun juga bisa. Ini cermin Akalapati diisi oleh 5 jurit panglima pilihan Ki Macan ya, yang apabila dipasangkan di depan pintu rumah kalian ataupun pintu tempat usaha kalian, formasi bintang akan menyebar. 5 jurit itu akan menyebar membentuk formasi bintang yang membantu untuk membersihkan astral-astral negatif yang berada di dalamnya, dan juga akan membentengi tempat kalian dari serangan sihir-sihir negatif. Ya, cermin Akalapati jangan sampai jatuh ya. Apabila jatuh, formasi bintangnya atau formasi dari jurit panglimanya ini akan pergi, akan hancur dan tidak bisa digunakan kembali. Karena di cermin Akalapati nanti akan disertai dengan air cimani ini untuk pengaktifan.
Nah, jadi kalau sudah dipasang dengan baik, diaktifkan dengan RG Money, jangan sampai jatuh. Gitu ya Ki ya. Hubungi di admin 1, admin 2 untuk cermin Akalapati Rek ya. Nah, dan syarat yang diperlukan Ki Macan apabila kalian gunakan untuk tempat atau untuk rumah kalian, itu syarat yang diperlukan Ki Macan nama lengkap dan kemudian pekerjaan. Tapi kalau digunakan untuk tempat usaha, kantor, tempat kos-kosan, itu yang diperlukan Ki Macan nama lengkap, kemudian nama tempat usahanya. Nah, baik kalau begitu ini saatnya Mas Jawir juga mengingatkan kagem sedaya-nipun kakak-kakak para penonton nipun Pintu Misteri ya Rek ya. Cermin Akalapati ini kan hanya bisa dimiliki melalui admin 1, admin 2 ya. Admin resminya Pintu Misteri itu ada 3, dan untuk transaksi melalui admin hanya melalui satu nomor rekening saja ya. Nomor rekening BCA dengan nomornya 36313669994 atas nama Slamet Haryadi. Jika ada transaksi mengatasnamakan Pintu Misteri, nomor rekeningnya beda, itu jangan diladeni ya Rek ya. Dan jangan lupa kagem sedanipun kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Para subscribernya YouTube Pintu Misteri jangan lupa untuk ikuti juga Facebook Ki Macan. Dan jangan lupa untuk bantuan Ki Macan yang Rogo Sukmo, itu syarat yang harus dilakukan adalah like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, baik itu yang di YouTube maupun di Facebook Ki Macan. Kemudiannya komennya tuliskan nama kalian, kemudian alamat kalian. Ngeten ya Ki ya, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Gratis. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media nipun Ki Macan yang lainnya lengkap dengan nomor telepon admin resmi di atasnya. Untuk toko online hanya ada di Shopee, nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa Mas Jawir mengingatkan, mari kita selalu mendukung dan terus memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset para koruptor. Penontonnya Pintu Misteri, para influencer-influencer di luar sana, ya, para masyarakat rakyat Indonesia, terus tulis bagaimana kita bisa mensupport Bapak Prabowo Subianto untuk pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset para koruptor. Tulis di media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ya tujuan perampasan aset para koruptor ini hilang karena sebuah isu-isu yang dikeluarkan oleh para mafia-mafia koruptor. Kita doakan selalu untuk NKRI harga mati. Untuk saudara-saudara di luar sana ya, apabila kalian sedang mengalami permasalahan kerejekian ya, dan juga keuangan lagi seret-seretnya nih ya, banyak kan di luar sana orang-orang yang iri sirik dengki. Karena itulah sifat dasar dari manusia. Jadi saya sarankan untuk saudara-saudara di luar sana ya, ada dua media di sini, minyak kenanga dan minyak gandala ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga ini dikhususkan untuk menarik rezeki, yaitu uang. Kalian bisa gunakan minyak kenanga. Ini khususkan untuk menarik rezeki uang. Tapi kalau untuk minyak gandala ya, ini bisa kalian tarik rezeki keuangan, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati dan pikiran, dan keselamatan. Ini gunakan minyak gandala ya, ada dua fungsi ya. Untuk minyak gandala ya, kalau minyak gandala ini persyaratannya nama lengkap dan tanggal lahir ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga, persyaratannya nama lengkap, tanggal lahir, dan hari lahir. Itu harus klop. Karena buat apa? Untuk saya selaraskan si pemakainya nanti. Gitu ya Rek ya. Nah, silakan untuk minyak gandala kalian bisa menghubungi di admin 3. Kalau untuk minyak kenanga bisa menghubungi di admin 1 dan admin 2 untuk proses seleksinya. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bermimpilah yang besar dan selalu berani untuk gagal. Gitu ya Ki ya. Bermimpilah yang besar dan berani
untuk gagal. Karena dengan kegagalan kan kita akan belajar ya. Pelajaran yang paling besar dari kegagalan. Betul sekali. Karena dari sukses itu harus gagal dulu. Betul sekali. Ngeten ya Ki ya. Semangatlah selalu. Matur nuwun nuwun. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.